Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naimah Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran, belajar dan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya, satu, mahasiswa dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan teori-teori belajar. Sebelumnya telah kita bahas teori-teori belajar seperti teori behaviorisme, konstruktivisme, dan sebagainya. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa dapat membedakan aliran behaviorisme dengan konstruktivisme. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, contoh penerapan teori belajar yang relevan ke pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan teori-teori belajar. Nah, apa saja sih kelemahan dan kelebihan teori-teori belajar itu? Yang pertama, ada teori behaviorisme. Kelebihan teori behaviorisme, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Penguatan yang diberikan karena menyelesaikan tugas-tugas akademis yang bisa mendorong siswa untuk melakukannya lebih cepat dan bagus. Penguatan intrinsik terhadap sebuah aktivitas yang dianggap siswa sudah menguatkan secara intrinsik akan mengurangi kesenangan siswa terhadap kegiatan tersebut. Adapun kelemahan teori behaviorisme, satu, pembelajaran siswa yang terpusat pada guru teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dua, murid yang mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Tiga, bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan seperti gerakan mesin dan robot, padahal setiap siswa memiliki kemampuan mengarahkan diri dan pengendalian diri yang bersifat kognitif, dan karenanya ia bisa menolak merespon jika ia tidak mengendaki, misal ia lelah dengan kata hati. 4. Manusia yang dianalogikan dengan perilaku hewan itu sangat sulit diterima, mengingat mencoloknya perbedaan karakter fisik dan psikis antara manusia dan hewan. 5. Usaha-usaha mengubah perilaku mengabaikan faktor-faktor kognitif yang potensial mengganggu proses belajar. Selanjutnya, teori kognitif. Kelebihan teori kognitif, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diarahkan pada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan, karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan suatu hal baru atau membuat suatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Adapun kelemahan pada teori kognitif, satu, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan
ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Dua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Tiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. 4. Jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. 5. Dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Untuk selanjutnya, teori konstruktivisme. Kelebihan teori konstruktivisme, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa untuk rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri. Pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk memberikan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, setelah memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Pembelajaran konstruktivisme memberi lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Adapun kelemahan teori konstruktivisme, 1. Siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Tidak jarang bahwa konstruksi siswa tidak cocok dengan pembangunan ilmuwan yang menyebabkan kesalahpahaman. 2. Konstruktivisme, pengetahuan kita menanamkan bahwa siswa membangun sendiri. Hal ini pasti memakan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. 3. Situasi dan kondisi masing-masing sekolah tidak sama karena tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. 4. Ketidaksiapan murid untuk merancang strategi, berpikir dan menilai sendiri pengajaran berdasarkan pengalamannya sendiri. Selanjutnya, teori humanisme. Kelebihan teori humanisme, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Menurut aliran humanisme, individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terkait oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab. Aliran humanisme tidak menyetujui sifat pasifisme. Dalam aliran humanisme, individu itu memiliki sifat yang optimis. Teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi-taksonomi, tujuan yang dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia.
Adapun kelemahan teori humanisme, 1. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. 2. Terlalu memberi kebebasan pada siswa. Yang ketiga, teori humanisme terlalu optimistik, secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. 4. Teori humanisme, seperti halnya teori psikodinamik, tidak bisa diuji dengan mudah. 5. Banyak konsep dalam psikologi humanisme seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ini masih buram dan subjektif. Next, lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, membedakan aliran behaviorisme dan konstruktivisme. Membedakan aliran behaviorisme dengan konstruktivisme. Yang pertama, behaviorisme, ilmuwan John Watson, B.F. Skinner. Proses belajar, perubahan perilaku yang dapat diukur, merupakan hasil dari hubungan stimulus-respons. Siswa pasif, sebagai penerima informasi yang diberikan guru, pengetahuan objektif, pasti, dan dapat ditransmisikan dari satu orang ke orang lain. Peran guru, penyampai pengetahuan atau instruktur. Yang kedua, konstruktivisme. Ilmuwan Jean Piaget, Lev Vygotsky. Proses belajar, siswa secara aktif membangun pemahaman dan makna berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Siswa aktif sebagai pembangun pengetahuannya sendiri. Pengetahuan subjektif, dinamis, dan selalu berubah, dibangun melalui interpretasi pribadi. Peran guru, fasilitator, membantu siswa mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, contoh penerapan teori-teori belajar yang relevan dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, teori behaviorisme. Konsep perubahan perilaku terjadi melalui stimulus dan respon dengan penguatan positif reward dan negatif sanksi. Penerapan dalam pendidikan agama Islam. Guru memberikan pujian atau nilai baik untuk siswa yang mampu menghafal ayat Al-Quran dengan lancar atau melaksanakan sholat dengan benar. Memberikan sanksi seperti menulis surat Yasin bagi siswa yang tidak mampu menghafal surat pendek. Melatih siswa secara repetitif, seperti praktik gerakan sholat atau wudhu untuk membentuk kebiasaan, konsisten dengan konsep pembiasaan dalam Islam. Yang kedua, teori konstruktivisme. Konsep siswa aktif membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Penerapan dalam pendidikan agama Islam mendorong siswa untuk praktik langsung. Misalnya, saat mempelajari tata cara sholat jenazah, siswa dapat mempraktikannya secara berkelompok. Mengadakan diskusi interaktif atau tanya jawab untuk memecahkan masalah terkait akhlak atau fikih. Guru menciptakan skenario agar siswa dapat belajar cara mengambil keputusan sesuai ajaran Islam. 3. Teori belajar sosial, sosial konstruktivisme. Konsep belajar melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial dengan orang lain, misalnya guru, teman, dan sebagainya. Penerapan dalam pendidikan agama Islam, siswa mengamati dan mencontoh perilaku baik guru seperti sabar, jujur, atau sopan. Guru memberikan reward sosial seperti apresiasi verbal, contohnya Masya Allah bagus sekali ketika siswa menunjukkan akhlak yang baik. Kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah atau tugas yang mendorong interaksi dan saling belajar antar siswa. 4. Teori kognitif. Konsep menekankan proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Belajar melibatkan asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan equilibrium. Penerapan dalam pendidikan agama Islam, guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya,
merefleksikan diri dan memperbaikinya. Guru mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang siswa berpikir kritis saat mempelajari materi seperti akidah atau fikih. Guru membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, asimilasi, dan menyesuaikan pemahaman mereka jika ada informasi yang baru yang bertentangan. Akomodasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, teori-teori belajar dapat membantu guru memahami proses belajar siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing teori. Guru dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan mata pelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, teori-teori belajar dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai agama dan meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.